Dahulu kala ada seorang putri raja cantik rupanya. Putri itu bernama Putri Bunga Harum. Ia merupakan putri Sultan Thohir dan Permaisuri Fatmasari. Ketika Putri Harum remaja, ia tertarik dengan seorang pemuda. Pemuda itu bernama Wan Usman, berasal dari desa Lubuk Tangguh. Tidak seperti sang putri, Wan Usman hanya seorang pemuda biasa. Sultan Thohir sebenarnya tidak setuju putrinya jatuh cinta dengan pemuda biasa. Sultan menginginkan putrinya harus menikah dengan pemuda dari putra bangsawan. Namun apa daya, sang putri sudah terlanjur cinta kepada Wan Usman. Sultan mencari cara bagaimana cara menggagalkan cinta putrinya terhadap Wan Usman. Suatu hari, Sultan memanggil Wan Usman untuk datang ke istana. Pemuda tampan itu pun pergi ke istana untuk menemui Sultan. Wan Usman, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke istana? Mohon maaf Sultan, hamba tidak tahu. Dengar baik-baik. Kamu boleh menikah dengan putriku, asal kamu bisa memenuhi persyaratan dariku. Maaf Sultan, apapun yang Sultan berikan, hamba bersedia memenuhinya. Ucap pemuda gagah itu. Kamu boleh menikah dengan putriku jika kamu bisa membuatkan danau untuk tempat mandi putri raja dalam satu malam. Titah Sultan. Baik Sultan, hamba akan berusaha memenuhi permintaan Sultan. Ucap Wan Usman tanpa ragu sedikit pun. Sepulang dari istana, Wan Usman sebenarnya masih ragu bagaimana cara memenuhi permintaan Sultan yang sangat sulit itu. Wan Usman merupakan pemuda yang baik budi pekertinya. Ia juga tidak pernah meninggalkan sholat dan puasa. Di tengah keraguannya, Wan Usman berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa supaya diberi kemudahan untuk menunaikan permintaan Sultan. Matahari sudah condong ke arah barat, tinggal 1 tombak tingginya. Beberapa saat malam akan tiba. Setelah menunaikan sholat maghrib, Wan Usman mulai menggali tanah di sekitar istana. Saat menggali tanah untuk membuat danau, Wan Usman terheran. Ia merasa seperti ada orang yang membantunya. Kekuatan orang yang membantunya melebihi kekuatan dirinya. Meski begitu, Wan Usman tetap fokus dan terus bekerja. Ketika tengah malam, Wan Usman mendapat bisikan goib. Bisikan itu memerintahkan Wan Usman untuk mengambil air wudhu dan sholat isya, lalu berdoa kepada Tuhan. Menjelang subuh, barulah ia bisa melihat danau yang ia inginkan. Wan Usman pun mengikuti perintah dari bisikan itu. Ia segera berwudu, sholat isya, dan berdoa kepada Tuhan supaya perintah dari Sultan dapat ia selesaikan dalam semalam. Dari istana, Sultan melihat kejadian aneh. Ia melihat Wan Usman seperti raksasa yang sedang mengamuk. Tangannya sangat kuat dan cepat menggali tanah untuk dijadikan danau. Sultan berusaha menggagalkan usaha Wan Usman, namun tidak tahu bagaimana caranya. Di tempat lain, Wan Usman terus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Karena waktu subuh sudah dekat, Wan Usman segera kembali ke tempat ia menggali tanah. Ia ingin membuktikan apakah bisikan yang ia dengar sebelumnya benar adanya. Wan Usman kaget, ternyata danau yang diminta Sultan telah siap dan air pun sudah terisi di dalamnya. Wan Usman bersukacita, impiannya untuk menikahi Putri Bunga Harum akan segera tercapai. As-salatu khairum minan naum. Azan subuh pun berkumandang. Sultan memeriksa danau yang telah Wan Usman buat. Sultan berkata,
Kamu sudah berhasil membuat danau. Mana istananya? Maaf Sultan, perintah dari Sultan hanyalah membuat danau. Jawab Wan Usman. Tidak bisa, harus ada istananya. Ucap Sultan dengan nada marah. Dari kejauhan, ternyata Putri Bunga Harum mendengar percakapan Wan Usman dan ayahandanya. Mendengar perkataan dan permintaan ayahnya yang licik, Putri Bunga Harum segera menemui mereka. Ayah, jika ayah tidak bisa menepati janji, lebih baik aku pergi dari istana. Biar aku yang membuat istana yang ayah inginkan. Ucap Putri Bunga Harum kepada ayahnya. Dalam waktu singkat, Putri Bunga Harum menggandeng Wan Usman kekasihnya. Mereka berdua lalu menceburkan diri ke dalam danau dan tidak muncul kembali ke permukaan. Melihat kejadian itu, Sultan segera mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menyelamatkan putrinya. Namun sayang, mereka berdua tidak dapat ditemukan. Sultan pun merasa sedih dan menyesal karena telah berbuat licik dan tidak menepati janjinya. Setiap malam, Sultan bermimpi bahwa di dasar danau ada sebuah istana. Oleh karena itu, Sultan menamai danau itu Danau Raja. Literasi kita, masa depan bangsa, bangsa merdeka. Tujuan kita semua